Halo anak-anak pintar Indonesia, jangan lupa dukung channel Bapak dengan cara like, share, subscribe ya, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih semuanya. Halo anak-anak pintar Indonesia, anak-anak kelas 6, apa kabar semuanya? Jumpa kembali dengan Bapak dalam pembelajaran tematik kelas 6 tema 5 ya. Hari ini kita akan membahas subtema 3 dari pembelajaran 3 dan 4. Nah, apakah kalian sudah siap? Nah, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan semangat dan hati yang bahagia ya. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai dengan pembelajaran 3 ya. Di sana ada siapa? Lani dan Edo ya. Nah, Lani berkata, apakah kamu pernah berkunjung ke tempat wirausaha yang menjual mainan? Apakah kamu pernah membeli mainan yang menggunakan magnet? Lalu Edo menjawab, wah, saya pernah membeli beberapa mainan yang menggunakan magnet. Tahukah kamu bahwa kita juga bisa membuat magnet? Nah, mari kita belajar bersama Lani dan Edo. Nah, anak-anak kelas 6 kita mulai dengan percobaan membuat magnet ya. Ini adalah percobaan pertama. Tujuan percobaannya yaitu membuat magnet dengan cara digosokkan ya. Percobaan pertama ini dengan cara digosokkan. Alat dan bahan yang digunakan yang pertama adalah magnet, kedua paku ukuran besar 1 buah, 3 paku ukuran kecil 15 buah. Oke, selanjutnya langkah-langkah percobaan. Yang pertama, gosokkan paku besar satu arah pada magnet sebanyak 5 kali. Yang kedua, dekatkan paku besarnya pada paku-paku kecil. Yang ketiga, catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Yang keempat, gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 15 kali. Lalu dekatkan paku besar tersebut pada paku-paku kecilnya. Lalu catatlah pada tabel jumlah paku kecil yang menempel. Lalu gosokkan kembali paku besar satu arah pada magnet sebanyak 30 kali. Nah, lalu catat pada tabel jumlah paku kecilnya yang menempel. Nah, ini adalah tabelnya. Jika 5 kali berapa? 15 kali, 30 kali, berapa jumlah paku kecil yang menempel? Oke, ini jawabannya ya. Jadi, jumlah gosokan 5 kali gosokan, jumlah paku yang menempel hanya 1 paku kecil aja ya. Jika 15 kali gosokan, maka 4 paku kecil yang menempel. Jika 30 kali gosokan, maka 6 paku kecil yang menempel. Nah, kesimpulannya yaitu dari pengamatan yang telah kita lakukan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak gosokan yang diberikan magnet ke paku besar, maka sifat kemagnetan semakin kuat sehingga semakin banyak pula paku kecil yang dapat menempel ke paku besar. Nah, ini hasil percobaannya ya, dengan cara digosokkan. Oke, anak-anak kelas 6, kita kembali ke percobaan kedua. Nah, percobaan kedua ini dengan cara induksi ya. Nah, alat yang digunakan magnet, penggaris, paku besar, dan paku kecil. Nah, berikutnya itu langkah-langkah percobaannya. Pertama, dekatkan magnet ke paku besar dengan jarak 6 cm. 2. Dekatkan paku kecil ke paku besar. 3. Catat pada tabel jumlah paku kecil yang menempel pada paku besarnya. Yang keempat, lakukan hal yang sama dengan jaraknya 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Nah, ini tabelnya ya. Jika jarak paku besar dengan magnetnya 6 cm, maka jumlah paku kecil yang menempelnya berapa ya? 4 cm, 2 cm, dan 1 cm. Oke anak-anak, ini jawaban dari percobaan tadi ya. Di jarak paku besar dengan magnet 6 cm, maka jumlah paku kecil yang menempel hanya 1 paku saja ya. Kalau jaraknya 4 cm, 2 paku, 2 cm, 4 paku, dan 1 cm, 5 paku. Jadi dari percobaan tersebut disimpulkan yaitu dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin dekat jarak antara paku besar dengan magnet, maka sifat magnet yang dimiliki oleh paku besar itu semakin kuat sehingga paku-paku yang kecil itu menempelnya semakin banyak. Jadi kalau dekat jaraknya banyak ya paku yang kecil yang menempel. Jika jaraknya terlalu jauh, maka sedikit paku kecil yang menempel. Oke anak-anak, ini percobaan yang ketiga ya, dengan cara
mengalirkan arus listrik ya. Percobaan ketiga ini kita membutuhkan alat dan bahan, 1 baterai, 2 kawat 5 cm, 3 paku besar, dan 4 paku kecil. Oke, berikut ini adalah langkah-langkah percobaannya. Yang pertama, lilitkan kawat pada paku besar sebanyak 5 kali. Yang kedua, tempelkan salah satu ujung kawat ke kutub positif dan ujung yang lainnya ke kutub negatif dari baterainya ya. Yang ketiga, dekatkan paku besar pada paku kecilnya. Yang keempat, catat pada tabel yang terjadi. 5, lakukan hal yang sama dengan mengubah lilitan menjadi 10 kali. Yang tadi 5 kali ya, 10 kali dan 20 kali. Yang ini tabelnya, jarak lilitan ya. 5 lilitan, 10 lilitan, dan 20 lilitan. Lalu jumlah paku kecil yang menempelnya berapa. Oke, ini adalah hasil pengamatannya, yaitu kalau 5 lilitan, paku yang kecil yang menempel 1 paku. Kalau 10 lilitan, ada 2 paku. Kalau 20 lilitan, ada 4 paku. Nah, dari kesimpulannya yaitu dari pengamatan yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin banyak lilitan, maka sifat magnet pada paku semakin kuat. Sehingga semakin banyak pula paku-paku kecil yang menempel. Jadi semakin banyak lilitan, semakin banyak paku yang menempel. Ini dengan cara dialiri arus listrik ya. Oke, kita ke pembelajaran 4 ya. Nah, di sana ada Dayu, ya. Dayu berkata, kita telah belajar banyak hal tentang wirausaha, bukan? Nah, sekarang kita akan belajar menjadi pelaku wirausaha cilik, ya. Nah, apa saja yang harus kita perhatikan saat kita akan memulai suatu wirausaha? Mari kita belajar bersama Dayu, ya. Nah, anak-anak kelas 6, simak percakapan berikut ini, ya. Suatu sore, Udin dan teman-teman berkesempatan bertemu dengan Pak Gino. Nah, beliau adalah seorang tokoh wirausahawan sukses yang sederhana dan suka berbagi ilmu. Nah, beliau memulai usaha mainan kayu edukatif beberapa tahun yang lalu. Nah, sekarang produknya itu sudah dikenal dan digunakan oleh berbagai anak-anak TK dan taman bermain, ya, berbagai TK dan taman bermain. Nah, Udin berkata ya, Pak Gino, aku sangat kagum dengan produk buatan Pak Gino. Suatu saat nanti aku ingin bisa menjadi wirausahawan sukses seperti Bapak. Nah, bagaimana awal mula Pak Gino memulai usaha ini? Lalu Pak Gino menjawab, Bapak saya itu seorang pengrajin kayu. Nah, papanya seorang pengrajin kayu. Sejak kecil saya sering membantu Bapak. Bapak sering membuatkan saya mainan dari sisa-sisa kayu. Nah, mainan-mainan itu membantu saya untuk lebih mudah memahami pelajaran matematika. Nah, kemudian saya memiliki keinginan untuk membuat berbagai mainan kayu. Saya ingin mainan itu juga membantu anak-anak memahami pelajarannya. Lalu Siti berkata, oh, jadi kita bisa memulai suatu usaha itu dengan bekal keterampilan, hobi, dan kreativitas yang kita miliki ya Pak. Aku gemar mencoba berbagai resep masakan. Wah, mungkin suatu saat nanti aku bisa membuka usaha toko kue ya. Lalu Udin berkata, kalau aku suka bermain bola, usaha apa ya yang bisa aku jalani di masa depan? Apakah membuat bola? Lalu Pak Gino menjawab, mungkin saja. Biasanya kalau kita memiliki minat terhadap suatu hal, ide dan kreativitas akan berkembang dengan sendirinya. Lalu Edo berkata, apakah ketika Bapak bermimpi membuat usaha mainan kayu, Bapak yakin akan laku di pasaran? Lalu Pak Gino menjawab, oh, saya tidak sekedar bermimpi, saya juga melakukan survei sebelum memulai usaha. Nah, dari sana saya temukan bahwa banyak anak-anak yang membutuhkan mainan yang mendidik. Nah, ketika saya akan memulai usaha, produk dari sejenis belum ada di pasaran. Oleh karena itu, saya memberanikan diri memulainya. Lalu Edo berkata, loh, kalau hobiku membaca, usaha apa yang bisa aku lakukan nanti ya? Belum tentu aku bisa menulis buku. Tentu tidak mudah juga bersaing dengan buku-buku bagus yang ada di toko buku ya. Lalu Pak Gino menjawab, usaha yang kamu jalankan nanti tidak selalu berbentuk barang yang dijual. Ada berbagai jasa yang dapat menjadi bidang usaha.
Bisa saja kamu membuka perpustakaan kecil dan menyewakan buku-buku koleksimu untuk dibaca oleh anak-anak di sekitar permukimanmu. Lalu Edo menjawab, "Betul juga ya Pak, tidak terpikir olehku sebelumnya. Perpustakaan kecil pasti menarik untuk anak-anak di sekitar rumahku." Lalu Siti berkata, "Berdasarkan pengalaman Pak Gino, apa saja kiat-kiat dalam menjalankan usaha?" Lalu Pak Gino menjawab, "Modal utamanya adalah kerja keras dan pantang menyerah. Usaha yang dirintis tidak selalu mulus dalam perjalanannya. Nah, tekun, kreatif, serta jujur juga tidak boleh ditinggalkan. Usaha yang dimulai dengan niat dan sikap yang baik akan berbuah hasil yang baik pula." Ya. Udin berkata lagi, "Wah, ternyata banyak ya yang masih harus kita pelajari untuk menjadi wirausahawan sukses. Tidak cukup sehari saja kita bisa berguru kepada Pak Gino. Boleh ya Pak, lain kali kami bertemu Bapak lagi. Siapa tahu kelak impian kami menjadi wirausahawan kecil bisa terwujud seperti Bapak." Lalu Pak Gino menjawab, "Tentu saja boleh. Bapak senang melihat anak-anak seumur kalian sudah memiliki impian yang tinggi. Nah, Bapak punya keyakinan dengan bermimpi kita akan memiliki motivasi yang sangat kuat untuk mewujudkannya." Nah, sore itu Udin, Edo, dan Siti pulang dengan bekal ilmu baru. Semakin kuat keinginan mereka mengikuti jejak dari Pak Gino suatu hari nanti. Nah, demikian dari percakapannya ya. Oke, anak-anak kelas 6. Jadi setelah membaca percakapan tadi, kita pada halaman 161 dan 162 disuruh menjawab beberapa pertanyaan ya. Mari kita mulai. Nomor 1, sikap apa yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan? Jadi yang pertama, kerja keras, pantang menyerah, tekun, jujur, kreatif, dan berani memulai. Nomor 2, faktor-faktor apa saja yang harus diperhatikan saat akan melakukan suatu usaha? Jadi, yang harus diperhatikan yaitu minat, keterampilan, tingkat persaingan usaha, dan mental yang kuat. Nomor 3, apa yang harus dilakukan supaya usaha kita itu dikenal oleh masyarakat? Dengan cara mempromosikan produk melalui iklan, lalu menawarkan produk secara langsung kepada konsumen, atau juga bisa membuka tempat usaha di pusat-pusat keramaian. Nah, selanjutnya, soal nomor 4, apa manfaat wirausaha yang dijalankan oleh Pak Gino bagi masyarakatnya? Nah, jelaskan. Jadi, produk dari usaha Pak Gino itu dapat membantu anak-anak dalam memahami pelajaran mereka. Nomor 5, jika kamu adalah Pak Gino, bagaimana kamu melaksanakan tanggung jawabmu sebagai seorang wirausahawan? Jadi jawabannya dengan selalu menjaga kualitas produk yang kita hasilkan dan juga kualitas dari pelayanan yang kita berikan kepada konsumen. Ya. Nomor 6, jika di sekitar tempat usahamu ada pengusaha lain yang membuka usahanya yang sama, serupa dengan dirimu. Nah, bagaimana sikapmu? Jadi, berani bersaing dengan sehat, yaitu dengan meningkatkan kualitas produk yang kita jual dan melakukan terus inovasi untuk mempertahankan supaya banyak pelanggan yang mau belanja di usaha kita. Ya, demikian. Nah, anak-anak kelas 6, jadi sekarang kita akan membangun sebuah usaha impian untuk menjadi seorang wirausahawan cilik ya. Jadi demikian pembelajaran kita hari ini ya. Banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan. Bapak ucapkan terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.